Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita menderita atau orang mengalami penderitaan di dalam persiaran hidupnya, dengan mudah kita mengatakan bahwa dia tidak diberkati. Tetapi hari ini Tuhan menegaskan bahwa kasih-Nya tidak terhingga. Ia tidak akan membiarkan anak-anaknya binasa oleh kekuasaan dosa. Kasih-Nya sungguh menyelamatkan, kasih-Nya sungguh membawa damai. Hanya saja, beranikah kita sebagai anak-anak-Nya untuk senantiasa mengandalkan hidup kita kepadanya dan mengerti apa yang direncanakan di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Redemptus untuk menaburkan benih sabda-Mu di Indonesia sampai menyerahkan nyawa demi nama-Mu. Tanamkanlah semangat mereka dalam hati kami, agar kami pun gigih mewartakan sabda-Mu di tengah masyarakat, di dalam persiaran hidup kami, bukan hanya di dalam kata, tetapi di dalam perbuatan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali kita menjadikan perbedaan sebagai hambatan, padahal tentu dalam perbedaan justru kita mendapatkan kekayaan, bahkan pengalaman yang lebih karena perbedaan itu. Di dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Yesaya, ditegaskan di sana bahwa Tuhan selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Anda, saya, serta kita semua. Ia meniadakan kesedihan dan maut supaya kita selamat. Keselamatan yang dimaksudkan Allah mungkin tidak seperti apa yang kita pikirkan, senantiasa berkelimpahan harta, senantiasa selalu dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa keselamatan yang dimaksudkan adalah keselamatan atas kekuasaan dosa yang membawa kematian kekal. Kita diajak untuk senantiasa menjadikan Tuhan di dalam persiaran hidup kita sebagai suatu andalan dan bukan yang lain. Kita mestinya patut bersuka-cita atas kasih-Nya yang semakin percaya kepadanya, Tuhan akan senantiasa melindunginya karena Tuhan adalah pelindung kita. Pertanyaannya ialah, apakah kita senantiasa mau mewartakan sabda Allah di dalam persiaran hidup kita? Atau karena penderitaan atau persoalan yang bertubi-tubi silih berganti datang di dalam persiaran hidup kita, lantas kita mengatakan dan mempertanyakan, masihkah Tuhan sayang dengan saya, dengan Anda, dengan kita semua umat-Nya? Di dalam kitab Nabi Yesaya jelas ditegaskan Tuhan begitu mengasihi. Tetapi kasih Allah yang cuma-cuma itu akan menjadi percuma ketika kita orang beriman tidak dengan bijaksana menggunakan kehendak bebas kita. Kita tahu bahwa belas kasih Allah senantiasa begitu sempurna sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Matius pada hari ini. Semua penyakit bahkan mampu disembuhkan oleh Yesus. Begitu pula halnya dengan ketiadaan makanan. Yesus mampu mengadakannya.
Yesus dapat mengatasinya dengan kuasanya. Sampai kapanpun Yesus tidak pernah jenuh untuk berbelas kasih kepada kita umatnya. Belas kasih Allah tidak boleh diragukan sedikit pun oleh kita orang beriman. Allah senantiasa mau melakukan apapun, asalkan kita senantiasa mau bertekun dan belajar serta memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, meskipun harus ada tetesan air mata di dalam perjalanan hidup kita. Beato Dionysius dan Redemptus telah mengingatkan dan juga memberikan teladan kepada Anda dan saya serta kita semua untuk senantiasa mewartakan kasih Allah. Jangan menganggap bahwa penderitaan adalah hukuman. Jangan menganggap ketika orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi begitu cepat diambil, lantas kita mengatakan Tuhan tidak sayang. Tuhan senantiasa mencintai, menyayangi Anda dan saya serta kita semua. Asalkan kita senantiasa mau bertekun, belajar, setia, dan juga mendengarkan apa yang difirmankannya. Menjadi pertanyaan, apakah kita sudah berani dengan tulus ikhlas berkorban untuk berbelas kasih kepada sesama, terutama kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang di sekitar kita. Orang beriman senantiasa membiarkan dirinya digerakkan oleh kasih Allah untuk mewartakan keselamatan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Allah senantiasa digerakkan oleh belas kasih untuk menyelamatkan dan membebaskan umat manusia. Dan orang beriman yang mengandalkan Tuhan senantiasa menanggapi firman Tuhan di dalam ketekunan, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Keselamatan sudah ditawarkan kepada Anda dan saya serta kita semua. Beranikah kita untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang terbuka? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.